Halo Sobat Sehat RSSA, dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada kesempatan kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai kanker paru. Untuk itu, kami telah mengundang ahlinya ahli, pakarnya pakar. Kepada yang saya hormati, Dr. Suryanti, spesialis paru konsultan. Selamat datang Dr. Suryanti. Terima kasih Mas Adi. Welcome to the podcast. Selamat pagi. Sambutan hangatnya ini. Kabar hari saya juga senang dokter mengundang dokter. Kabar hari ini bagaimana dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Adi gimana? Sehat juga? Sehat juga dong dokter. Mau bertemu dengan dokter harus sehat. Kalau nggak sehat saya nggak bisa ketemu dengan dokter hari ini. Gitu. Betul. Baik, dokter, sebelum kita mengawali podcast kita pada pagi hari ini, mungkin dokter ingin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang dokter, tak sayang maka tak rindu. Monggo, dipersilakan Dokter Suryanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Dr. Suryanti Dipratiwi, spesialis paru konsultan. Saya dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, atau singkatnya di sini adalah paru, Mas Adi. Oke, jadi siap. orang dikenal dengan paru. Kebetulan saya di divisi onkologi toraks. Jadi di paru itu ada divisi-divisi, ada imunologi, ada onkologi, ada asma PPOK, ada paru kerja dan lingkungan dan sebagainya. Nah, saya ada divisi onkologi. Makanya topik kita pagi ini adalah tentang kanker paru. Kanker paru, that's right. That's right, dokter. Baik, dokter. Pertanyaan pertama. Ini kayak ujian ini. Redek nih saya kalau gitu. Dokter. Yes, Mas. Sebenarnya kanker paru itu apa, dokter? Apakah dia itu penyakit kanker pada umumnya ataukah tumor begitu, dokter? Apa sebenarnya kanker paru itu, dokter? Ya, jadi Mas Adit, pertama kita harus tahu definisinya dulu ya. Oke, betul. Jadi kita mengenal istilah tumor. Apa sih tumor itu? Tumor itu adalah semua benjolan yang normalnya tidak ada di tubuh. Apa itu contohnya? Di tubuh itu normalnya nggak ada tai lalat. Contohnya ya. Nah, jadi tai lalat atau yang kita di Jawa itu kenal dengan andeng-andeng, itu termasuk tumor. Ya. Kemudian ada benjolan yang lain. Aduh, saya habis digigit nyamuk, itu juga termasuk karena namanya nggak ada. Tapi sekali lagi harus dilihat dulu tumor itu apa. Pokoknya semua benjolan di luar normal ada di tubuh. Nah, tumor itu ada dua, ada tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak itu yang kayak tadi andeng-andeng biasa, kemudian sifatnya ya dia tetap di situ, nggak bertambah besar, nggak menimbulkan nyeri dan sebagainya. Itulah tumor jinak. Ada lagi yang disebut sebagai tumor ganas, itulah yang disebut sebagai kanker. Jadi tumor ganas itu it means atau sama dengan kanker. Begitu Mas Adi. Jadi tumor dibagi dua, jinak dan ganas, dan kanker itu adalah tumor ganas. Tumor ganas. Oke, dokter. Dokter. Dari mana asalnya ya? Gitu. Kok tahu dokter saya mau tanya itu? Kok bisa membaca pikiran saya, dokter? Gak tahu, ya mungkin ada think tank gitu ya. Ini mungkin ada chemistry antara kita, dokter. Ya, betul sekali, dokter. Faktor penyebab dari kanker paru itu apa? Allah telah menciptakan setiap manusia itu sehat, sempurna. Ya, betul sekali, betul. Kok bisa ada itu kanker di paru-paru, dokter? Kok bisa ada yang kena kanker, ada yang bisa enggak gitu ya, Mas ya? Betul. Jadi kita mengenali bahwa sel kanker itu adalah sebetulnya sel normal di dalam tubuh yang dia mengalami tanda kutip mutasi atau perubahan. Jadi dia sebetulnya sudah mengenali karakteristik sel normal biasa. Karena itu dia tahu kapan dia bisa mendapatkan nutrisi atau makanan sehingga dia bisa tumbuh besar. Jadi faktor resiko untuk kanker paru sendiri itu banyak. Jadi tentu saja karena ini hubungannya dengan paru hubungannya dengan respirasi atau pernafasan, maka segala hal yang berhubungan dengan saluran pernafasan ya, mulai dari hidung, kemudian nanti ke saluran nafas mulai dari atas sampai bawah, ini juga bisa menimbulkan kanker. Dari situ. Dari apa aja berarti faktor-faktornya itu yang kita sebut sebagai faktor inhalan dan karsinogen. Apa itu, dokter? Inhalan itu adalah sesuatu yang terhirup. Inhalasi itu adalah hirupan, menghirupnya inhalasi itu. Apa inhale?
Kemudian kalau inhalan itu adalah yang terhirup. Nah, yang terhirup itu contohnya yang paling banyak itu adalah rokok tentu saja ya. Kita tahu bahwa faktor risiko terbesar kanker paru dan penyakit kronis lainnya itu adalah rokok. Ya. Selain asap rokok apalagi? Selain asap rokok itu adalah polusi udara. Dan jangan heran juga polusi indoor. Jadi di dalam rumah itu juga ada dokter. Ada. Jadi contohnya nih, seseorang yang memasak menggunakan kayu bakar. Sampai sekarang masih ada. Saya punya pasien yang memang dia bekerja membuat kue semprit itu, dan dia menggunakan kayu bakar karena rasanya itu memang agak beda. Gitu. Oke dokter. Jadi di situ. Jadi itu faktor risiko buat dia. Kemudian yang kedua, selain kayu bakar, kemudian juga bahan-bahan yang dimasak itu memang bisa menimbulkan bahan untuk yang menyebabkan kanker atau tidak ya. Kemudian misalnya lagi pada pekerja misalnya di tambang atau pekerja yang ada di bawah, bukan hanya pekerja tapi seseorang yang tinggal di mana atapnya itu adalah asbes. Itu juga berkecenderungan loh Mas. Berpotensi dokter? Iya dong. Jadi itu adalah nanti dia berkecenderungan terjadi kanker karena terjadinya yang disebut asbestosis atau penyakit dikarenakan akumulasi asbes di sana. Nah, terus siapa lagi? Yaitu seseorang yang bekerja misalnya berhubungan dengan inhalasi itu kira-kira insektisida, bahan-bahan kimia, pestisida. Karena negara kita adalah negara agraris, di mana penduduknya rata-rata adalah petani ya Mas ya. Jadi di situ juga kemungkinan dia terhirup atau menghirup, seseorang menghirup pestisida, karena rata-rata di tempat kita itu nggak ada yang pakai masker, pasti. Kemudian juga dari hasil panen kemudian dibakar dan sebagainya. Asap ini juga bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya kanker. Di atas semua itu Mas, sebetulnya memang setiap orang itu ada potensi atau tidak. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan nantinya kira-kira dia dipicu oleh rokok dan sebagainya. Tapi dia sebetulnya harus dilihat termasuk golongan yang mana ya. Termasuk golongan resiko tinggi itu adalah laki-laki usia di atas 40 tahun, dia berarti di atas 40 tahun dengan riwayat merokok. Kemudian ada riwayat dari keluarganya sakit kanker paru atau sakit yang lain. Riwayat kanker paru? Golongan risiko tinggi ya. Kanker paru atau kanker yang lain, tapi diutamakan kanker paru. Kanker paru? Iya. Berarti ada potensi menurun dokter? Ada. Menurun kepada anak keturunan maksudnya? Iya. Jadi tapi bukan berarti bahwa kalau bapaknya kanker paru, kemudian anaknya pasti kanker paru, enggak Mas. Jadi tergantung. Kalau si anak ini mampu menjalankan pola hidup sehat, nutrisinya cukup, dia tidak merokok, kemudian dia memakai masker kalau dia bekerja yang berhubungan dengan terhirupnya sesuatu ke saluran nafas, kemudian dia juga bergaya hidup sehat ya, jadi pola nutrisi, tidak minum minuman keras, itu bagus. Ya dia tidak selalu harus kanker paru. Jadi kanker paru bukan sesuatu yang ditakuti loh ya, tapi memang harus dilawan bersama-sama. Diantisipasi. Diantisipasi sebelumnya. Dan kalau sudah terjadi kanker paru, bukan berarti menderita kanker paru itu kemudian harus kita kucilkan, tapi harus kita ajak bersama. Kita rangkul. Iya. Betul. Together we can, begitu dokter? Betul banget. Dokter, antisipasi. Salah satu kalimat yang, salah satu kata yang tadi dokter ucapkan. Salah satu dari bentuk antisipasi otomatis kita harus mengetahui gejala. Nah, gejala apa yang muncul apabila orang itu ternyata memiliki kanker paru. Supaya kita, begini dokter, supaya kita bisa mengantisipasi sejak dini, sedari dini. Kira-kira apa dokter gejala-gejalanya? Jadi begini, data kita di dunia dan di Saiful Anwar sendiri juga memang menunjukkan bahwa pasien pasien kanker paru itu sayangnya itu selalu datang pada stadium yang sudah lanjut. Stadium kanker itu adalah terakhir ada stadium 4 Mas. 4-nya kita bagi 4A dan 4B. Kenapa dia stadium lanjut?
karena memang gejala kanker paru ini tidak khas. Jadi tidak khasnya itu hampir sama dengan penyakit gangguan saluran nafas yang lain. Oh my god. Jadi gejalanya itu misalnya batuk, kemudian sesak, nyeri dada, lalu juga apabila kanker paru ini sudah menyebar kemana dan kemana, maka keluhan yang muncul yang umumnya membuat pasien itu datang adalah tempat yang sudah merupakan penyebaran dari sel kanker parunya. Contohnya ini Mas, suaranya menjadi serak. Nah, pasien baru datang, bapak saya nggak bisa ngomong dokter, loh kenapa? Oh ternyata dia mendesak ke saluran, atau dia sudah menyebar ke pita suara. Metastasis itu yang disebut sebagai penyebaran atau metastasis. Jadi artinya pasien datang itu kalau masih cuman ini khasnya ya di Indonesia. Jadi pasien itu kalau masih batuk-batuk sedikit dia akan bilang, biasa dokter, kita kan orang tua, batuk-batuknya batuk tua, sesaknya ya karena usia gitu ya. Jadi sering kemudian lolos, sering kemudian abai. Jadi kita memang minta, bukan berarti kemudian harus masyarakat takut ya. Aku batuk, jangan-jangan aku kanker. Itu juga nggak benar. Jadi yang terbaik adalah apabila ada keluhan, misalnya ada batuk lebih dari seminggu, lebih dari 2 minggu, yang tidak sembuh-sembuh, segeralah ke layanan kesehatan supaya segera ketahuan. Karena itu hubungannya nanti ke arah bagus atau tidaknya. Yang kita sebut kalau di istilah medis itu prognosis Mas Adi, atau angka bertahan hidup, angka kesembuhan pada seorang pasien kanker. Baik Dokter Suryanti. Jadi kesimpulannya adalah apabila pasien tersebut mengetahui kanker yang dia derita sedari dini, ketika masih stadium 1 misalkan, itu potensi kesembuhannya tinggi dokter. Aduh, itu sangat-sangat kita harapkan. Dan di sini juga kita berharap pada dokter-dokter umum ya yang ada di daerah-daerah, jadi bisa melakukan penapisan dari dini sehingga pasien itu tidak datang sudah dengan stadium lanjut. Benar Mas Adit, kalau misalnya dia pasien masih datang pada stadium 1, stadium 2 ya, itu terapi terbaik adalah dilakukan pembedahan. Jadi sel tumor atau kankernya itu diambil semua, kemudian di steril di daerah sekitarnya. Dan ini akhirnya memberikan angka bertahan hidup, dia mampu bertahan hidup lebih dari 5 tahun, itu lebih dari 70%. Lebih dari 70% dokter? Jadi tidak berarti kemudian kalau ini ada kanker paru, wah ini berarti end of life nih, berarti ini adalah akhir kehidupan. Tidak selalu, asalkan memang kita berharap datangnya pasien itu pada stadium yang memang masih awal. Kalau stadium awal, angka bertahan hidupnya tinggi. Tapi semakin tinggi stadiumnya, artinya semakin telat dia datang, maka angka bertahan hidup, angka kesembuhan itu semakin kecil Mas Adi. Dokter Suryanti. Bahkan kalau stadium 4 ya, yang rata-rata pasien datang ke Saiful Anwar pada stadium 4, ya kita paham karena memang Saiful Anwar itu adalah rumah sakit rujukan. Jadi rata-rata memang sudah yang parah-parah yang sudah stadium akhir. Ya, itu angka harapan hidup itu malah nggak lebih dari 5%, 5-10%. Ya, yang sampai 5 tahun ya, yang angka bertahan hidup sampai 5 tahun itu tidak besar. Itu kecil sekali. Makanya kita berharap, ayo masyarakat, ayo semua dokter umum. Nah itu kita aware terhadap keluhan respirasi atau pernafasan yang ada, sehingga dari awal kita sudah tahu dan bisa kita antisipasi sedari dini tadi Mas Adi. Betul dokter. Dokter, namun sedari tadi saya mendengar dokter itu mengatakan angka potensi untuk bertahan hidup. Apakah itu bisa saya asumsikan sembuh kanker paru ini ataukah apa dokter? Ya, tanya bagus ya. Jadi angka bertahan hidup pada pasien kanker itu adalah kemampuan seseorang itu mencapai, kita ada angka bertahan hidup 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Jadi kita lihat. Nah, angka bertahan hidup itu bukan berarti dia sembuh, tapi memang dia masih still alive, dia masih hidup sampai 5 tahun, sampai 3 tahun, sampai 1 tahun. Itu berapa datanya? Itu yang disebut sebagai angka bertahan hidup, atau kalau dalam istilah medisnya kita kenal sebagai
1-3-5 year survivors. Jadi angka bertahan hidup, atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi angka ketahanan hidup. Angka ketahanan hidup. Iya, gitu Mas. Tapi itu belum tentu sembuh atau mungkin bukan sembuh? Bukan. Jadi hal yang berbeda. Oh, berbeda dokter. Sembuh di kanker itu apabila dia pada stadium awal. Mas ya, jadi kalau semua kankernya diambil, nggak ada metastasis, maka seorang bisa dinyatakan oke, Anda sembuh. Ada sembuh, ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah pada stadium 4, nah ini tidak lagi kita ngomong kesembuhan. Apakah tidak bisa sembuh? Bisa. Jadi yang disebut sebagai complete response. Jadi kankernya benar-benar hilang. Ada banyak pasien-pasien kanker paru yang memang juga masih, terutama yang memang dia tidak punya komorbid atau penyakit penyerta yang lain. Kemudian dia ditemukannya misalnya tumornya memang di satu tempat saja gitu ya Mas ya. Tapi harus diingat juga bahwa dia tidak boleh abai. Karena kalau sudah masuk ke stadium 4, berarti dia sudah ada stadium lanjutan ya, sudah kemungkinan ada metastasis atau penyebaran. Nah ini bisa diketahui, dikenali dari ronsen. Kalau sel kankernya itu udah gede Mas. Tapi kalau dia masih kecil, biasanya dia tidak tertangkap oleh ronsen, sehingga kita perlu yang namanya CT scan. Dan semua itu ada dong di Saiful Anwar. Di Saiful Anwar lengkap dokter alat-alat penunjang kita. Betul banget Mas. Jadi memang sekali lagi Saiful Anwar itu kan memang rumah sakit rujukan ya. Jadi di sini fasilitasnya sudah lengkap. Mulai dari bagaimana cara penegakan diagnosis ya, mulai dari kita mau meriksa nih dahaknya pasien kanker, kemudian kita mau periksa nih dengan cara diteropong atau fiber optik bronkoskopi. Bisa? Di paru ada Mas, sudah lama kita memang punya. Jadi bukan hanya bronkoskopi biasa, tapi bronkoskopi namanya fluoresen. Jadi fluoresen ini nanti dia akan memberikan gambaran. Kira-kira yang sel kankernya dominan itu ini loh, yang warnanya agak ungu-ungu kemerahan kecoklatan. Gitu. Nah itu di situ yang menjadi tempat untuk dilakukan kita sebut sebagai biopsi atau biopsi. Kemudian di Saiful Anwar untuk penegakan diagnosis kita juga ada CT scan. CT scan karena dia kanker, maka terbaik adalah dengan diberikan kontras. Karena dengan kontras akan tampak, oh bener nih, ternyata sel kankernya ukurannya sekian, dia sudah kemana aja, mendesak mana. Nah ini kelihatan. Itu ada alatnya dokter di Saiful Anwar? Ada. Dan dia memang yang di Saiful Anwar itu sudah yang paling canggih banget ya, iya betul, sudah yang 128 Tesla. Memang ada CT scan yang lebih canggih lagi, disebut sebagai PET CT, tapi di Indonesia masih ada 2 saja di Indonesia. Jadi nggak banyak. Ada di Jakarta, satunya kalau nggak salah di Solo apa di mana ya? Di Solo. Ya, jadi kita nggak banyak. Jadi alat yang ada di Saiful Anwar itu sudah sophisticated, sudah bagus. Kemudian kita ada lagi menggunakan, jadi dilakukan biopsi. Biopsinya itu bisa dengan tuntunan CT scan tadi atau dengan USG dada atau USG toraks tadi. Jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan untuk menegakkan diagnosis pada pasien kanker. Itu Mas Adit. Dan jangan lupa tenaga medisnya kan ahlinya ahli pakarnya pakar dokter. Iya betul, karena memang ini rumah sakit rujukan ya. Konsultan loh dokter. Subspesialis sudah banyak di sini. Subspesialis konsultan. Ya, betul. Ada konsultannya dokter. Ada konsultannya. Ya. Baik dokter, saat ini kita sudah di akhir segmen dokter. Sekali ya ternyata ya. Iya. Ini sudah di akhir segmen. Mungkin kami ingin meminta kepada dokter untuk memberikan pesan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara kita untuk menghadapi kanker paru ini. Atau terserah dokter mau mengajak atau mau apa gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Adit pada kesempatan yang baik ini. Saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk kanker paru sendiri kita punya hari khusus. Kita punya hari kanker paru sedunia itu tanggal 1 Agustus. Ya, 1 Agustus kita peringati sebagai hari kanker paru sedunia. Bukan hanya hari, di bulan November kita juga ada yang disebut sebagai World Lung Cancer Awareness Month. Apalagi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah bulan kepedulian terhadap kanker paru. Jadi selama 1 bulan itu
kita dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, baik itu di cabang maupun di pusat, umumnya menyelenggarakan acara yang itu berhubungan dengan bagaimana meningkatkan awareness atau kepedulian pada pasien-pasien kanker paru, dan juga di sini banyak dokter umumnya. Saya minta juga kita berharap kita bergandengan tangan. Betul. Karena seringkali kalau misalnya melalui dokter-dokter umum ini gejala itu sudah ditapis dari awal, maka sebetulnya kita juga meningkatkan angka harapan hidup pada seorang pasien kanker paru. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi di bulan-bulan itu umumnya kami dari Paru dan di Saiful Anwar biasanya melakukan berbagai kegiatan, Mas. Oke. Ya, sama dengan di PD itu kita juga melakukan kegiatan. Kemudian di Hari Kanker Paru juga begitu. Kita biasanya melakukan penyuluhan di Poli Paru. Kita memberikan gimmick kecil-kecil sebetulnya. Tapi di situ biasanya ada tulisan hentikan rokok sekarang atau rokok menghentikan Anda, atau apapun yang intinya mengajak masyarakat, baik itu PIN maupun gantungan kunci atau MUP, yang intinya ayo kita cegah kanker paru. Jadi di situ mungkin saya juga ingin mengajak masyarakat tolong mulai lebih aware lagi, peduli bahwa ada keluhan batuk, sesak, kemudian nyeri-nyeri di dada. Jangan dianggap bahwa semua itu hal biasa, dan jangan takut datang ke Saiful Anwar. Betul. Karena di Saiful Anwar kami sudah menapis antara pasien COVID dan tidak COVID. Insya Allah kita melakukan yang terbaik untuk pasien-pasien dengan kanker paru. Baik, terima kasih Dokter Suryanti. Sama-sama, Mas Adit. Atas kehadirannya, ilmunya, pesannya yang sangat bermanfaat, Dokter Suryanti. Alhamdulillah. Nanti apabila next episode kita undang, datang ya dokter ya. Kalau perlu undang kita dokter untuk ke areanya dokter supaya kita bisa melihat kecanggihan alat paru, maybe. Oke, siap Mas. Oke. Thank you so much dokter. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih dokter. Dan bagi Sobat Sehat RSSA semua, sekian untuk episode kita kali ini, dan nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua dan RSSA Jaya.